Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Satu sukacita, kegembiraan untuk kita kembali bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 yang bunyinya demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup oleh perkataan-perkataan Tuhan. Jika kita ingin berhasil, ingin sukses di dalam Tuhan, maka kita harus mengikuti perkataan-perkataan Tuhan. Memang, saudaraku, manusia hidup ini penuh cobaan atau ujian. Jadi kesulitan, permasalahan yang dihadapi oleh manusia membuat kita ini perlu Tuhan. Kita ini membutuhkan Tuhan. Ya. Jadi berbagai macam bidang, ya. Bidang keuangan, bidang kesehatan atau hubungan keluarga. Kalau kita berseru pada Tuhan, beriman, percaya pada Tuhan, Tuhan akan nolong, ya. Seperti yang saya alami sewaktu SMA, saya menderita sakit herpes, ya. Yang saya rasakan sakit, saya tuh gatal-gatal, malam hari nggak bisa tidur, suhu badan panas, ya. Saya sampai tidak bisa sekolah selama 2 bulan. Jadi saya lihat kakak saya bersekolah, SMA, saya di rumah. Ya, orang tua saya bilang, kamu sakit, jadi kamu tinggal di rumah selama 2 bulan. Ya, sudah ke dokter, disuntik di bagian paha atas, kanan, kiri, sampai badan saya kurus sekitar 38 kg, ya. Saya sempat mengalami putus asa, aduh kapan sakit ini mengalami kesembuhan, ya. Juga berobat ke dokter tapi belum menunjukkan hasil. Sampai satu hari mama saya bilang, waktu mama pulang dari gereja ibadah, mama bilang, saya mau berdoa berpuasa buat kamu untuk kesembuhan kamu. Lalu saya berpikir, loh, saya yang sakit kenapa mama yang berpuasa? Seharusnya saya. Waktu itu saya belum pernah menjalani di SMA ini puasa itu bagaimana. Akhirnya saya bertekad, ya besok saya mau berpuasa, ya nggak lama, setengah hari, sampai dari pagi sampai jam 12 siang. Nah, saya jalani puasa, emang saya ngalami ketenangan, ya. Nah, ketika sore harinya saya duduk di ruang tamu, ya, saya mendengar ada satu suara, kamu masuk ke dalam kamar dan kunci kamar itu lalu berdoa kepada Tuhan. Karena saya juga butuh pengharapan, butuh kesembuhan, udah putus asa, maka saya melangkah jalan menuju kamar. Lalu saya berlutut di sana, ya. Di pikiran saya ini ada petunjuk untuk berdoa kepada Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di tempat tidur pembaringan itu saya berlutut, saya menangis, Tuhan, tolongin saya sakit, panas, gak bisa tidur, ya. Saya nangis bercucuran air mata. Lalu tiba-tiba di atas langit ini saya mendengar satu suara seperti angin, ya, gitu, berputar anginnya. Saya kaget juga, ini suara apa ya? Kenapa lagi doa ada suara ini? Saya sempat takut juga. Ya, mau lari tapi udah berserah minta kesembuhan. Nah, di atas itu berputar-putar suara angin. Lalu saya bilang, kenapa ya? Apa yang harus selanjutnya saya lakukan? Lalu di pikiran saya Tuhan berikan untuk mengundang, ya, untuk Tuhan masuk ke dalam hati saya. Lalu, ya Tuhan, masuk dalam hati saya. Lalu suara angin yang belakangan saya tahu bahwa itu Roh Allah, Roh Kudus masuk ke tubuh saya. Ya, saya ngalami sejuk, kesembuhan, terpujilah Tuhan. Sejak itu saya ngalami damai, sejahtera, sukacita, saya hidup baru. Saya semangat, tidak lagi berputus asa. Ya, saya memandang langit itu cerah, semangat hidup. Dan luar biasanya, yang dulunya saya waktu kecil kan di sekolah minggu, lalu di SD itu sempat belajar agama, ya, agama tertentu di luar kekristenan. Saya sebutnya misalnya agama X, lalu SMP saya masuk sekolah lagi agama lain, misalnya agama Y. Jadi saya sempat bingung agama mana yang benar, ya. Tapi sejak peristiwa itu saya diyakinkan bahwa Tuhan Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ya, untuk mengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dipuja dan dipermuliakan. Nah, itulah ya, dari sakit penyakit Tuhan ubah mereka-mereka jadi kebaikan bagi kita. Kita tambah mengenal Tuhan, ngalami mujizat keajaiban Tuhan. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, saya sudah berumah tangga, punya istri dan punya anak, ya 3 anak. Nah, satu ketika ya saya ngalami ekonomi keuangan yang seharusnya kan tiap hari ada belanja ya, belanja untuk beli sayuran atau beli makanan, tapi saat itu uang habis, tidak ada. Ya, ya apa yang harus dilakukan? Salah kalau pinjol ya, usaha sendiri, pinjaman gitu ya. Seharusnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, uang habis, apa yang harus dilakukan? Saya juga berdoa. Tiba-tiba di pikiran saya itu Tuhan buka jalan. Loh, kamu kan kemarin pernah beli sayuran, masak sayuran itu. Oh iya Tuhan, saya ingat, saya lupa ya. Akhirnya puji nama Tuhan, saya memasak sayuran untuk saya dan anak-anak. Itu bidang ekonomi keuangan. Yang ketiga yaitu hubungan keluarga. Anak saya yang besar, nah, dia bekerja di luar negeri. Suatu saat dia pulang karena harus berobat, dia rupanya kena ginjal ya. Sempat berapa bulan kami mendoakan untuk kesembuhan anak, tapi ujian kembali adalah kehendaknya untuk anak saya pulang ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di sorga. Itu yang terbaik bagi anak saya. Nah, kita sebagai orang tua keluarga harus menerima ya. Itu juga ujian untuk kita tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Jadi ujian apapun, baik dalam kesehatan, kesembuhan, keuangan, ekonomi, maupun hubungan keluarga, tetap percaya Tuhan baik. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah Tuhan Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Glory to God forever, pujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin, amin.